Oke, balik lagi di 3D KT. Jadi kemarin kita sempat bahas tentang tari ya. Kita bahas tentang tari. Mungkin kalian juga boleh lihat videonya. Oke, kemarin kita udah bahas untuk masalah tari. Nah, sekarang kita mau bahas nih satu lagi. Karena kemarin itu kita ada nyangkut-nyangkutin masalah head speech dan akhirnya ke mental. Kita mungkin bahas tentang mental illness. Mungkin Asri sendiri sangat tahu karena keperawatan keperawatan, jadi mungkin sangat amat tahu. Dan pengen nanya Sri, sebenarnya seberapa parah sih mental illness itu? Seberapa parah? Itu parah banget sih. Mental itu kan percaya dirinya orang ya. Itu percaya diri orang atau apapun itu dari mental itu sendiri. Gak pede atau mentalnya dia nggak kuat, itu bakal ngerusak diri dia sendiri itu. Contoh, mentalnya dia nggak ini sama sekitar, dia nggak bisa bersosialisasi sama sekitar. Benar. Dia takut, di pikiran dia hanya apa yang belum kejadian tuh dia mikirin aku pengen kenalan sama orang ini contohnya, tapi aku takut dia nggak mau kenalan. Itu dari situ aja kayak ngerasa mentalnya dia nggak percaya diri loh. Kayak misalnya gini Sri, pernah nggak dengar masalah mental illness itu akhirnya membuat orang jadi akhirnya ya yang tadinya extrovert menjadi introvert, atau misalnya malah mengkonsumsi obat penenang yang parahnya lagi malah akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Itu lebih parah banget ya, gara-gara ya sepele sebenarnya sih, cuma jari jempol doang, gara-gara jari jempol sama mungkin ucapan-ucapan yang akhirnya malah memutuskan untuk melakukan hal seperti itu. Nah, kalau misalnya ditanya Asri, apa sih yang mesti kita lakukan, atau misalnya ada trik-trik khusus, atau sebenarnya dengan mengkonsumsi obat penenang atau melakukan suatu hal yang berbeda dari sebelumnya itu apakah menjadi obat atau malah justru itu bukan obat, malah menghancurkan diri dia sendiri? Oke. Untuk soal mental atau yang mengkonsumsi obat itu beda-beda orang, tiap orang ya kan. Mungkin yang mengkonsumsi obat karena dia udah benar-benar jiwanya itu udah parah ya kalau menurut aku ya. Maksudnya yang mentalnya tuh udah benar-benar down banget, dimana dia udah percaya diri dia udah turun. Mungkin diharuskan dia untuk mengkonsumsi obat itu. Tapi kalau misalkan dia masih bisa untuk ditangani, maksud ditangani itu masih bisa untuk kita lakukan hal seperti mensupport dia, ngasih semangat dan yang lainnya, mungkin itu masih bisa. Contoh, dia nggak ada rasa percaya diri nih, nggak percaya diri itu. Kita sebagai teman atau teman dekatnya dia itu, kita harus support dia. Biasanya kalau orang yang mentalnya kita kasih tempat, wadah, entah dia mau curhat, kenapa sih dia bisa kayak gitu, kenapa gitu kan, kita kasih wadah untuk istilahnya tanya jawab ya Kak, maksudnya bertanya seperti sharing. Sharing gitu, maksudnya sharing untuk sharing. Terus tapi kalau untuk sharing kayak gitu, orang yang seperti itu harus di tempat-tempat emang terbuka dan harus tempat yang nyaman. Benar. Gitu. Karena di sisi lain untuk ngikutin mental, kalian punya masalah atau apa, pasti kalian tuh pengen ngeluarin unek-unek itu sendiri. Kalau nggak sharing, mungkin kalian harus ke suatu tempat yang enak, contoh pegunungan kah atau di tempat mana, untuk kalian ngeluapin itu semua. Teriak itu paling enak sih kalau ngebantu banget. Teriak tuh kayak teriak sekeras-kerasnya tuh emosi kalian tuh bakal keluar kan. Kasus sekarang kan mental itu susah karena bullying kan. Iya, benar. Kasus sekarang tuh down itu karena akibat bullying. Gimana buat ngembaliin dia, orang sekitarnya dia harus ngebantu seperti support, ngeyakinin dia lagi, ngembaliin dia semangat dia lagi itu. Masanya gini, yang bahasanya agak kasar. Tapi yang bodohnya, yang kadang-kadang kita juga sebagai misalnya yang kena mental illness, kita juga gimana ya? Kita menceritakan ke seseorang, tapi kita juga mengharapkan sesuatu. Gitu juga kan? Maksudnya gini, dia bakal menjadi bumerang nggak sih buat diri kita sendiri? Kayak misalnya gini nih, kakak ke Asri cerita curhat panjang lebar, tapi kakak mengharapkan sesuatu. Contoh misalkan aja mengharapkan Asri sabar ya kak, tapi malah Asri dengan suatu hal yang caranya Asri sendiri yang berbeda, itu kan menambah kekecewaan. Misalnya contoh malah jadi dimarah-marahin,
lu sih kayak begini, lu sih kayak begini. Iya, Padahal niatnya positif kita. Iya. Malah jadi bumerang. Jadi maksudnya senjata makan tuannya si pencerita. Mending diem, jatuhnya kan mending gue diem daripada gue cerita, malah justru dapatkan hal yang beda, nggak seperti apa yang gue inginin. Itu gini, apakah itu kesalahan dari kita pribadi yang mencerita, atau salah teman kita yang menjadi penerima yang tanda kutip salah gitu loh? Kalau untuk itu gini, kita untuk sharing untuk orang yang punya masalah, kita harus memilih orang yang tepat. Kalau untuk nyalahin orang yang kita ceritain itu, ya gimana? Bukan? Yeah. Maksudnya kita mau menyalahkan juga, kita takutnya salah. Maksudnya salah dalam artian entah, pasti mikir gini ya, aku mau cerita ke si A. Orang yang si punya masalah itu pasti kayak, gue percaya dia seperti ini, dia bisa ngejaga atau ini. Tapi kita nggak tahu, seakrab-akrabnya kalian, kita nggak tahu loh seburuknya di belakang seperti apa. Iya. Aku saranin sih ke orang tua. Itu karena tempat curhat yang paling bagus, yang paling enak kalau menurut aku ya. Aku ke sahabat kalian boleh, tapi ya itu harus memilah dan dipilah. Yang mana yang menurut kalian tuh kalian percaya banget bahwa dia itu nggak nusuk kalian dari belakang. Masalah besar yang kalian punya itu nggak kesebar kemana-mana gitu. Itu yang paling penting juga tanggapan dari mereka itu malah membuat kalian nyaman gitu ya. Bener. Itu yang paling penting ya. Kita kan pengennya kalau yang cerita tuh, saya sendiri juga sih, maksudnya pengen kayak, pasti banyak orang yang mendem rasa, kayak maksudnya mendem perasaan yang, aku punya masalah, aku harus cerita ke siapa nih. Untuk sekarang ya, zaman sekarang harus ke orang yang lebih tepat, ke siapa yang kita cerita, orangnya seperti apa, sikapnya seperti apa, itu harus cari. Jangan pernah cerita di sosial media, jangan pernah umbar atau cerita ngungkapin apapun kalau menurut aku ke sosial media itu. Sama aja kalian bunuh diri. Jangan pernah buat kalian. Ya mungkin saking nggak ada orangnya kali ya Kak. Saking nggak ada orang yang nggak tahu dia mau cerita ke siapa. Akhirnya diluapin ke sosial media, itu jangan pernah, karena itu bikin kalian ini lagi. Iya, malah makin parah. Karena perspektif orang beda-beda untuk menanggapi kan. Dan kalian itu kalau misalnya di saat kita keluarkan di sosial media, apapun yang terjadi itu juga harus kita terima. Itu harus banget, karena sosial media itu banyak kepala itu sih yang bener banget kata Asri. Kalau kalian bercerita di sosial media, ya siap-siap kuping kalian panas, hati kalian malah panas itu. Iya, harus siap. Karena yang ngeliat bukan cuma 1 atau 2 orang doang yang ngebaca itu banyak Kak, itu banyak. Makanya pilihlah, lebih pintar memilih orang yang kalian percaya dan kalian jadikan tempat buat cerita. Ya, kebetulan kan Asri sendiri kan keperawatan ya, benar. Kalau itu kan yang tadi lebih nyeritain tentang secara feel ya. Tapi kalau misalnya untuk ilmu eksak sendiri, ada nggak sih teori yang menjelaskan kalau misalnya kalau untuk memilih teman untuk menuangkan isi hati, itu ada nggak sih teorinya, kriterianya harus seperti apa untuk memilih teman? Ada sih, ada. Kita di keperawatan ini belajar namanya keperawatan jiwa. Di situ ada tuh, dimana kita harus memilih orang yang tadi aku bilang, yang harus kita dipercaya, yang bisa kita percaya, yang kita jadi tempat acuan, jadi tempat tumpuan, itu sendiri. Contoh, biasanya kalau udah dari keperawatan jiwa tuh tempat ceritanya kan ke dokter itu. Iya, dokter. Psikolog. Nah, kalau kalian nggak ada teman yang buat kalian jadi titik tumpuan atau titik acuan kalian curhat, kalian bisa datang ke psikolog ya kan, gitu kan. Kalau ke psikolog, kalau emang kalian nggak bisa nemuin orang yang tepat, karena kalau ke psikolog tuh dia bisa karena dia tahu penanganannya seperti apa, harus orang ini seperti apa, kita juga harus seperti apa gitu. Karena kalian kalau bercerita ke teman hanya relax sih, kita udah ungkapin semua yang menurut kalian orang tepat, relax. Emang kita akan ngerasain leluasa atau ngerasain lebih enak, iya, tapi kita nggak tahu tuh maksudnya kita harus seperti apa, kita kan nggak tahu, karena mereka cuman ngasih saran kan, sarannya kita begini. Tapi kalau untuk orang yang lebih ahli, ke psikolog itu, kalau nggak pokoknya ke tempat kesehatan, itu dia bakal tahu kita harus seperti apa ke depannya. Kita nangani diri kita
mental kita itu seperti apa kayak gitu. I see. Berarti ada teori sendiri yang menjelaskan kalau misalnya kriteria seperti apa. Mungkin Asri tahu nggak satu aja atau dua aja kriteria seperti apa yang kira-kira ini baik nih orang ini, kan mungkin kan akhirnya balik lagi ke masa ekonomi. Kalau misalnya ke temen kan curhat gak baik men. Kalau misalnya psikolog kan pasti harus ada yang kantong yang dirogoh bahasanya ya. Ini akhirnya memilih teman banyak. Untuk semua orang di dunia ini, kalau kalian gak introvert, kalian extrovert, pasti teman kalian pasti lebih dari 2 atau lebih dari 3 pasti gitu ya. Nah sekarang gini, setiap teman beda-beda sifat pasti itu ya. Nah ada nggak kayak mungkin Asri tahu kriteria 1 atau 2 aja yang kira-kira ini teman yang tepat yang memiliki sifat ini yang untuk kita menjadi tempat pelampiasan kita? Kalau aku sendiri, yang pertama itu kalian pasti punya sahabat yang sama-sama suka cerita. Oh, suka cerita juga. Kalau aku milih seperti itu. Karena kalau aku pertama ya lebih dewasa dari aku sih pastinya. I see. Itu terus lebih dewasa dari aku, yang lebih paham dari aku. Terus yang kedua itu dekat banget. Aku punya sahabat dari aku kecil, contohnya dari 10 tahun, udah 10 tahun lebih aku sama dia udah dari itu. Nah, aku percaya sama dia karena apa? Karena dia pernah cerita ke aku juga pernah cerita ke dia gitu. Iya, itu kalau kriteria aku seperti itu, karena dia selalu ada buat aku. Dia juga pernah ngasih masukan ke aku dan saran ke aku, sama-sama pernah cerita, udah itu aja sih. Oke. Pertanyaan kayak gini, kita apa-apa balik lagi kalau misalnya udah berserah diri, akhirnya curhatnya ke Tuhan. Ada orang-orang yang berpikiran kalau misalnya, atau di dalam hatinya mengungkapkan kalau misalnya lah nggak ada jawaban sama sekali tuh. Pernah nggak? Serem nggak tuh bahasanya kayak begitu kan ya? Iya. Ini udah itu nih bimbang masalah iman. Apakah itu sebuah kesalahan atau wah itu udah yang paling benar? Kalau misalnya kalian berpikiran salah berarti ada masalah dengan diri kalian, atau kalian udah sakit dalam keseluruhan, atau kayak gimana? Karena kan ya pasti dong ya, kalau misalnya kita berdoa tapi kok nggak ada jawaban atau gimana, kan pasti adalah hati kesentuh sedikit, bener nggak sih? Iya. Dengan gue curhat kepada Tuhan kok gue nggak sembuh. Mungkin ada ada pendapat sendiri menurut Asri kayak gimana? Oke. Kalau bisa jadi tempat ke siapa sih kita curhat itu? Ya benar sih, kalau misalkan orang yang menjawab semuanya pas tahu curhat yang paling tepat itu ke Tuhan. Ya benar. Cuman aku bilang tadi tergantung orangnya seperti yang menanggapi gitu kan. Iya benar kayak gitu. Kalau misalkan untuk ke Tuhan, kalian nggak mendapatkan jawaban, bukan Tuhan nggak ngasih jawaban, ada waktunya gitu. Nggak semuanya tuh nggak harus kayak mie instan loh. Kalian habis rebus terus jadi kan? Gila bahasanya, langsung buat status. Semuanya nggak seperti mie instan. Semua itu nggak seperti mie instan yang kalian rebus langsung jadi tinggal kasih bumbu kayak gitu. Tuhan tuh pengen lihat, masa gini loh. Tuhan tuh nggak harus ngasih kalian doa sama Dia. Baru sekali 2 kali terus kalian dapat jawaban, itu nggak kayak gitu loh. Nggak kayak gitu, instannya nggak kayak gitu. Pasti Tuhan tuh ngasih jalan dulu, lewatin hal ini dulu. Kalian dikasih cobaan itu karena Tuhan yakin kalian tuh bisa ngelewatin gitu. Kalau misalkan kalian cerita ke Tuhan, aku nggak dapat jawabannya nih, aku nggak dapat ini nih petunjuk atau apa, itu bukan kalian nggak dapat petunjuk, bukan, karena waktunya itu dikasih Tuhan itu bukan sekarang. Di hidup di dunia ini pasti ada jawabannya. Gitu. Hidup di dunia itu pasti ada jawabannya, nggak ada isinya tanda tanya tuh nggak ada. Kalian aja nggak tahu jalan, nanya pasti udah dapet kan. Nah sama kalian kalau hidup nggak ada tujuan, nggak ada petunjuk arah, Tuhan juga bakal menunjukin arah yang benar. Sama kayak tadi, kalau kalian curhat ke Tuhan bakal ngasih tahu jawabannya, tapi nggak seinstan itu. Tuhan pengen ngelihat Tuhan lu mau ngelihat dulu, bener nggak sih kajian ini, bener nggak, kalian bisa ngelewatin nggak gitu. Saya mau ngasih tantangan ini dulu gitu. Ya seperti itu, bukan Tuhan yang ngasih jawaban, waktunya aja belum tepat. Oke, mantap banget ya. Oke, mungkin para laki-laki yang nonton, IG-nya ada di bawah. Istri idaman. Wow. Idaman siapa nih?
Bahkan Indomie aja harus dimasak dulu. Benar. Nggak dibuka langsung Nggak jadi dibuka langsung jadi, direbus. nggak ada kan. Nggak, harus dimasak dulu. Dimasak dulu. Mie kremes juga sama, harus Harus direbus direbus dulu. Wow, ya, Semua tuh nggak ada yang instan. bener. Wah, gila parah. Kata-katanya itu ngebangun sekali ya, membangun sekali. Terus masih ada yang mau menyakiti hati Asri. Oke, kalau lu sakit hati, mungkin Tuhan memberi jawaban bahwa dia bukan yang terbaik. Itu caranya dengan sakit hati. Itu biar aku sadar diri. Iya. Biar aku sadar diri. Mohon maaf itu kata-kata terakhir sih, supaya nenangin diri aja. Padahal mah sedih juga. Ya, kan dibilang nggak tahu luarnya seperti apa, senyum hahaha, hatinya kan nggak tahu. Iya benar. Oke, pertanyaan terakhir nih Sri, sebelum kita tutup. Menurut Asri, akhirnya memilih untuk diam itu salah atau enggak? Dan alasannya kenapa? Memilih diam salah atau tidak? Sebenarnya aku bilang salah, bener Salah. Karena gimana Padahal ya? sorry bukannya motong. Padahal niatnya baik loh, daripada akhirnya terjadi suatu hal yang lebih parah daripada itu, atau misalnya ya itu balik lagi sama pertanyaan kedua tadi, timbal baliknya tidak tepat, dan lain hal sebagainya, hal-hal negatif yang akhirnya malah justru datang dengan akhirnya dia mengungkap. Tapi kenapa bisa akhirnya Asri berkata kalau misalnya itu salah? Kalau menurut aku salah kenapa? Karena kalian nyimpen apapun selama diem-diem, kalian nggak dapat solusi dong. Maksudnya kalian nggak dapat jalan keluar itu seperti apa gitu. Kalau kalian tumpuk masalah itu, kalian tumpuk, kalian pendem, kalian apapun itu, ya semua itu akan bertumpuk. Nggak bakal kalian nemuin jawabannya, nggak bakal kalian nemuin ketenangannya, nggak bakal kalian nemuin solusi dari masalah kalian itu sih. Karena aku yakin kalian nggak bakal bisa mungkin mendem itu semua. Kalau misalnya kalian pendem lama, dalam waktu entah kurun waktu berapa bulan, pasti kalian kayak keinget, aku pernah loh ngerasain seperti ini. Oh iya. Aku juga pernah loh ngerasain hal seperti ini gitu. Nah kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian terlalu menumpuk, kalau menurut aku kalau terlalu ngediam, ngebatin, ya itu kalian nggak bakal nemu solusinya. Tapi kalau kalian setidaknya cerita sama yang kata aku tadi bilang, orang yang tepat, menurut kalian tepat, kalau di masa yang akan datang atau dalam waktu ke depan kalian punya masalah hal seperti itu juga, kalian udah tahu tuh, oh aku pernah punya masalah ini, nyikapinnya harus seperti ini. Gitu. Kalian jangan pernah memendam masalah itu terlalu lama. Kalau misalnya kalian cerita sama Tuhan, ceritakan semua solusi, ya semua apa yang kalian rasakan. Tapi itu kalian nggak akan menemukan semuanya dengan instan. Tapi kalau kalian cerita sama teman kalian, sama sahabat kalian, nggak ada timbal balik, nggak ada solusi yang menurut kalian tuh, gue tuh nggak pengen jawaban seperti ini loh, pengen jawabannya seperti ini. Ya itu karena tiap-tiap orang nanganin solusinya kan beda-beda. Benar. Itu kalian bercerita ke orang, itu kan jawaban orang itu bukan jawaban menurut kalian kan, kayak sebenarnya kalian tuh harus seperti ini, tapi aku maunya kayak gini. Ya itu tiap orang itu beda-beda, harus ngikutin kayak gimana. Iya, benar. Jadi jangan pernah memendam apapun itu sendiri, termasuk perasaan. Hebat. Saya selalu ketawa kalau misalnya Asri selalu ngomong perasaan. Gak tahu kenapa ya. Gak tahu kenapa ya. Kayaknya aneh banget gitu ya. Gak salah. Kayaknya aneh. Enggak salah. Mungkin para pria-pria kan Asri kan perfect banget. Tiba-tiba ngomongin masalah perasaan kan kayak wow, ternyata laki-laki macam apa yang menyakiti hati Asri. Astagfirullahaladzim. Itu aja mungkin Asri. Thank you udah nemenin cerita-cerita. Keren banget. Dan juga mungkin kalau misalnya Asri katanya mau dengar mau itu buat konten YouTube juga. Iya. Jangan lupa undang-undang kita juga. Kita bakal seneng banget. Boleh. Kita bakal seneng banget diundang sama Asri. Untuk Asri sukses terus. Sukses di tarinya, sukses juga di keperawatan dan juga nanti kalau misalnya ada apa-apa bisa sharing ke kita atau misalnya kita juga boleh sharing balik ya ke Asri ya. Sebelumnya minta maaf kalau emang jawabannya kurang memuaskan atau menyimpang dari apa yang kalian mau. Karena aku juga bingung harus menjawab seperti apa gitu kan. Karena belum memenuhi banget, maksudnya belum memahami banget itu mental seperti apa, tapi yang aku tahu cuma itu aja.
aku minta maaf sebelumnya. Semoga jawabannya mungkin membantu bagi yang membantu. Seperti apa? Maksudnya ambil yang baiknya, negatifnya jangan kata-kata ini. Gitu. Oke, jangan lupa stay tune terus. Don't forget to like, comment, dan subscribe channelnya. Penting banget itu. Kalau kalian cuma nonton doang tapi nggak subscribe, kalian berarti fix kepo doang. Iya, kepo doang. Pengen lihat doang. Ih, ada yang cakep nih. Ya. Oke, thank you Asri. Thank you juga udah nonton. Bener kata Asri, don't forget to subscribe and see you di video berikutnya. Dadah.